Oke, ini ada recording. Kenapa jadi loncat ya? Sebentar ya. Oke. Nah, kalau kita melakukan mitigasi, jadi bisa berupa ya perbaikan infrastruktur, bisa berupa penyuluhan, dan sebagainya. Masuklah kita kepada fase kesiagaan atau preparedness. Jadi bagaimana kalau ada bencana? Kalau kita lagi di tempat kerja, bangunan tingkat tinggi, kalau ada gempa, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sedang di sekolah, apa yang harus dilakukan? Kalau kita sedang dalam perjalanan, apa yang kita melatih, mensosialisasikan, dan bagaimana bahwa ada peringatan dini yang harus diketahui. Gitu. Jadi kalau kita mau bicara planning tentang bencana, bisa planning menghadapi kejadian yang sedang terjadi, bisa planning saat pemulihan, recovery, bisa planning untuk pencegahan, bisa planning untuk pengurangan dampak kejadian atau kekurangan risiko, mitigasi, bisa planning untuk penyiapsiagaan. Kalau kita bicara manajemen juga sama. Manajemen pada tahap mana? Manajemen pada tahap kejadian, manajemen pada tahap recovery, pengungsian, manajemen pada saat tidak atau belum terjadi bencana. Apakah itu pencegahan, mitigasi, atau kesiagaan. Jadi, untuk membuat planning, untuk melakukan manajemen, ya kita akan ikuti siklus ini. Nanti kita lihat, apakah ketentuan yang dibuat oleh negara kita bisa menjawab planning dan manajemen yang ada. Jadi lihat permasalahannya, kita tahu setiap tahap ada masalah berbeda, sehingga kalau kita bikin planning nanti harusnya sesuaikan dengan tahap kejadiannya. Jadi harus masuk 5 tahap dalam siklus tadi ya. Mau planning, mau manajemen, planning pencegahan, planning mitigasi, planning penyiagaan, planning kalau respon untuk tanggap darurat, planning untuk pemulihan. Manajemen juga gitu. Manajemen pada pencegahan, manajemen untuk itu ya. Karena kalau dari saya nanti nggak ada soal ujian, yang ada adalah Anda bikin paper. Paper singkat saja yang menceritakan tentang manajemen bencana. Jadi Anda boleh pilih manajemen saat pra bencana, manajemen saat bencana, manajemen pasca bencana. Ya, dari sekarang saya sudah info bahwa Anda akan buat paper, nggak usah panjang-panjang, 5-10 halaman juga, yang penting Anda mengerti. Karena bicara manajemen itu nggak bisa cuma ditanya 1 soal, 2 soal. Ya. Baik, kita lihat Indonesia, negara kita. Yang bencana menjadi ancaman negara kita, lihat di sebelah atas, itu adalah bencana alam. Bencana alam apa sih yang nggak ada di Indonesia? Semua juga ada. Gunung meletus ada, gempa ada, mau tsunami ada, mau banjir ada, tanah longsor ada, angin ada. Tapi orang sering tidak bangga belajar bencana di Indonesia. Jadi biasanya orang bangga kalau misalnya dia belajar, kamu belajar di mana? Saya belajar bencana di Thailand, gitu ya, atau di India, atau di Malaysia. Sebetulnya bencana mereka tuh cuma banjir, ya. Jadi nggak ada gempa, gitu ya, ada banjir, gitu. Kemudian kalau saya senangnya belajar di Filipina. Bencana dia itu kebanyakan angin. Ada si gunung beberapa yang selatan. Di Jepang belajarnya gempa, gitu ya. Di kita itu semua ada. Kenapa kita tidak mau belajar untuk negara kita, gitu? Itu satu.
Yang kedua, kalau kita bicara tentang bencana buatan manusia, kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal. Karena sekarang kapal atau pesawat, misalnya pesawat pergi yang ke luar negeri atau pergi haji itu kan isinya 200 orang, 400 orang bisa. Kapal juga bisa sampai ratusan orang. Atau kereta. Kecelakaan industri, bom, kerusuhan, kebakaran. Misalnya kebakaran kemarin kita baru dengar kebakaran minyak Pertamina gitu kan. Kalau yang kita sebut tadi ada NBC, N nuklir, B biologik, C chemical. Jadi ada bencana yang sekarang ini populer sebutnya NBC, nuklir, biologi, kimia. Teman-teman dari TNI belajar, mereka menyebutnya bencana Nubika, nuklir, biologi, kimia. Apa masalahnya? Ya orang mau teroris, mau perang, sekarang nggak pakai lagi senjata api, nggak pakai lagi senjata bom. Paling gampang kalau mau menghabiskan satu negara, senjata biologi misalnya. Jadi nanti pertanyaannya, apakah kemarin waktu pandemi COVID itu memang ada bencana karena wabah atau ada buatan manusia? Ya masih diperdebatkan. Tetapi yang menarik adalah katanya pandemi COVID kemarin itu ada persaingan satu di industri IT, industri kesehatan, dan industri keuangan. Jadi sekarang siapa yang mau perang? Karena kalau dia pegang IT, dia pegang keuangan, dia pegang kesehatan, itu menang. Bagaimana pertama kali katanya COVID itu di Wuhan ya, di Cina gitu. Kota Wuhan. Tapi dia tidak menyebabkan bencana di satu negara itu, Cina semuanya enggak. Tapi kok kenapa jadi ke seluruh dunia dalam waktu yang singkat? Ya. Januari, Februari, Maret seluruh dunia kena. Dengan varian berbeda. Kenapa varian berbeda? Apakah ada unsur kesengajaan? Dan kalau kita tahu ada bakteri baru atau virus baru, untuk mencari antinya, barangkali kita perlu waktu setahun paling enggak. Karena harus diteliti. Kenapa ini dalam berapa bulan semua negara sudah menawarkan vaksin, gitu ya. Anda sudah dengar sendiri ada vaksin Sinovac, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, segala macam ada. Dalam waktu yang hampir bersamaan. Artinya virus itu sudah diteliti dan kemudian disebarkan. Apa betul gitu ya? Yang ini akan menjadi masalah bencana kita nanti. Saya tidak akan memperpanjang penjelasan itu karena ya waktunya pendek. Saya cuma bicara konsep saja bahwa bencana biologi menjadi ancaman kita dan nanti menjadi orang kesehatan yang kita sebagai orang kesehatan yang akan mendapatkan masalah yang pertama. Karena bencana biologi itu nggak bisa ditangani oleh semua orang, harus tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan sih berisiko untuk terkena. Gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita mulai dari prabencana. Jadi sebelum bencana aja kita mulai. Fase preventif. Bencana alam tidak bisa dicegah. Tapi kalau kita bisa melakukan analisis dan mengurangi dampak,
atau melalui mitigasi. Mudah-mudahan dampaknya tidak besar. Bencana akibat ulah manusia, bencana teknologi, bencana transportasi, bencana sosial, misalnya perkelahian antar suku, itu semuanya harusnya bisa dicegah. Nah, sekarang yang baru, terorisme atau perang tidak lagi secara konvensional, tapi menggunakan tadi NBC, nuklir, biologi, kimia. Pencegahannya juga sulit. Ya. Jadi ini melalui satu proses penelitian yang memakan waktu banyak, memakan biaya, dan tadi. Kita bicara prabencana, tentu kita bicara pencegahan, mitigasi, dan penyagaan tadi ya. Ada 3 tahap. Apa sebenarnya bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan sebetulnya Indonesia ini membuat peta area ancaman bencana untuk bencana alam. Kalau bencana industri, katanya gampang. Di mana ada muncul daerah industri, ya berarti awas terjadinya bencana industri gitu ya. Kalau bencana transportasi juga gitu, makin banyak transportasi yang digunakan, makin banyak pergerakan orang menggunakan transportasi, maka bencana transportasi akan terjadi. Kemudian yang kedua, kita mengenal karakteristik penduduk yang terancam tadi. Jumlahnya, distribusinya, usianya, sosioekonomi, pendidikan, dan karakteristik lain. Tadi kalau jumlah, tadi sudah saya sampaikan, makin padat, tentu kalau ada bencana, korbannya makin banyak. Usia tadi, usia lanjut atau usia balita, maka kita akan tahu akan korban yang banyak. Sosial ekonomi ternyata juga ada pengaruhnya. Misalnya begini, kalau kamu tinggal atau punya rumah di bantaran sungai, di tepi sungai, begitu air sungai meluap, banjir, rumah kamu tersapu bersih. Maka pasti kamu tidak punya tempat tinggal, tidak punya makanan, tidak punya pakaian, karena semua terbawa. Sekarang misalnya ada banjir yang sama, tapi di kompleks perumahan orang kaya, elit. Jadi yang rumahnya besar. Begitu ada banjir, barangkali yang punya rumah tinggal di hotel ya, atau pergi ke negara lain, ke luar negeri. Yang suruh jaga satpam aja sama pembantunya gitu. Jadi sebenarnya korbannya nggak ada. Kenapa? Karena korbannya, dan dia nggak akan kehilangan rumahnya. Karena begitu nanti banjirnya hilang, dia tinggal bersihkan rumah, ganti furniturnya gitu ya. Jadi sosioekonomi akan bercerita juga tentang dampak. Apakah kita akan melakukan penanganan fungsi atau tidak, gitu kan? Masalah pendidikan dan karakteristik lainnya. Pendidikan, ya kalau dia di sekolahnya selama pendidikan mendapat penyuluhan, mendapat penjelasan tentang bencana, maka tentunya dia harus lebih siap dibandingkan dengan yang tidak pernah mendengar ada ancaman bencana. Kemudian ketersediaan fasilitas atau peralatan. Tentu saja ini akan mempengaruhi kejadian tadi. Misalnya kita mau bicara apa? Rumah sakit lah ya. Ada rumah sakit di kota kita banyak atau enggak? Banyak. Pertanyaannya nanti kalau ada gempa, rumah sakit di kota kita itu aman apa tidak? Jangan-jangan rumah sakitnya pun terdampak bencana. Padahal pada saat kejadian bencana, semua orang pasti berpikir akan kirim ke rumah sakit. Nah, kalau rumah sakitnya sendiri nggak ada, rumah sakitnya sendiri kena gempa, mau dibawa kemana gitu. Jadi pertanyaannya, pada saat prabencana itu, kita harus mengingatkan, hai semua rumah sakit, kalau kamu ada di daerah gempa,
ya harus tahan gempa, bangunannya. Kalau kamu di daerah banjir, ya rumah sakit kamu harus tetap berfungsi walaupun banjir datang. Sehingga di dunia ini ada program yang namanya Safe Hospital. Bagaimana rumah sakit itu aman, selamat, tetap berfungsi pada saat terjadi bencana. Karena fasilitas kesehatan atau rumah sakit diperlukan pada setiap bencana apapun. Baik, kita masuk ke mitigasi. Mitigasi tadi sudah saya jelaskan, adalah serangkaian upaya mengurangi resiko bencana, baik tadi melalui pembangunan fisik, tadi misalnya contoh kalau gempa, ya bikinlah rumah tahan gempa. Atau menyadarkan masyarakat atau pemerintahnya, barangkali atau pemdanya, dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi ancaman tadi. Jadi kalau misalnya tadi di daerah banjir, bagaimana secara fisik rumah kamu harus tahan kalau ada banjir, tidak terbawa arus atau kamu bisa selamat gitu. Jadi penduduk yang ada di lokasi bencana ada kemungkinan satu dia pindah ke tempat yang aman, ya, atau di tempat kediamannya dia membuat rumahnya untuk tahan menghadapi bencana. Gitu. Kemudian dalam mitigasi juga kita harus melakukan analisis untuk mengurangi dampak kejadian. Berdasarkan apa? Berdasarkan data ancaman. Nah, jadi ancaman yang terjadi ini harus kita data dulu. Baru kita tahu. Misalnya kalau Anda adalah warga Kota Bandung, gitu kan? Kira-kira Anda tahu nggak ancaman apa? Satu, di sebelah utara Kota Bandung itu Sesar Lembang. Dari Padalarang sampai Jatinangor. Kalau itu bergerak, sesar itu bergerak, gempa yang terjadi bisa berkekuatan 6-7. Kemudian apa yang akan terjadi ancamannya? Bahwa Bandung itu letaknya di cekungan, namanya di cekungan seperti Danau Purba dulunya gitu ya. Sekelilingnya gunung. Jadi kalau ada garis di utara kita itu bergerak, dampaknya kemana? Seperti kalau Anda menepukkan tangan Anda ke atas air, akan ada gelombang. Jadi bukan hanya daerah utara Kota Bandung yang bermasalah, tapi daerah cekungan Bandung yang paling longgar tanahnya juga bermasalah. Ya, saya bisa cerita sendiri nanti tentang sesar Lembang, tapi enggak sekarang karena panjang ceritanya. Kita mencoba membuat peta ancaman atau kita sebut hazard mapping, pemetaan terhadap ancaman. Kementerian Kesehatan pernah membuat program yang namanya pembuatan peta geomedik atau geomedik mapping. Jadi kondisi geografis, geologis dihubungkan dengan masalah medik. Kenapa? Karena sesudah ada undang-undang yang menyatakan otonomi daerah itu setiap daerah punya kewenangan untuk merumuskan sistem penanganan di daerahnya, ya berarti setiap daerah harus bisa membaca apa yang akan terjadi dan dia menyiapkan untuk daerahnya dia sendiri. Ya. Baik untuk sehari-hari maupun kalau ada bencana. Sekarang kita ambil contoh. Ini gempa. Jadi kalau Anda lihat garisnya yang coklat tua itu warnanya, itu gempanya bisa besar kekuatannya dibandingkan dengan warna yang kuning. Jadi kita tinggal lihat, kita di daerah mana ini?
Di daerah yang warnanya coklat tua tadi berarti kita hidup di atas daerah rawan gempa, gitu ya. Nah, ada gempa karena gerakan lempeng bumi, ini garisnya. Jadi ada lempeng di selatan Indo Australia, ada yang utara, ada Pasifik, ada India gitu kan. Garisnya itu sepanjang sebelah barat Sumatera, sepanjang selatan Jawa, sepanjang selatan Nusa Tenggara, masuk ke daerah Maluku menjadi satu garis, Pulau Seram, Ambon, hati-hati. Kemudian kita lihat di utara, semua Papua di sebelah utara, garisnya ada. Sulawesi di sebelah utara, dan kemudian garis ada yang bergaris-garis panjang melintang itu untuk daerah Maluku dan Sulawesi Utara sampai ke Filipina. Ini kalau garisnya garis lempeng bumi. Tapi ada garis yang di dalam, di tengah-tengahnya. Sepanjang Bukit Barisan, Gunung Bukit Barisan, ya. Di Jawa ada nanti Sesar Baribis. Di utara dari Nusa Tenggara, jadi bukan cuma selatan, Nusa Tenggara bisa utara bisa selatan. Kemudian Sulawesi ternyata bukan utara saja. Jadi kalau kita kemarin lihat gempa Palu, kemarin kita dengar ada gempa di Lombok, ya karena di utaranya ada garis gempa. Gitu. Ya kalau kita lihat gempa ini kelihatannya Kalimantan aman ya. Gitu. Karena adanya di selatnya, Makassar. Tadi, jadi kalau kita lihat gempa di daerah Papua tadi yang warnanya coklat tua gitu ya, atau di sepanjang Bukit Barisan, ini garis gempanya. Tsunami. Ini peta tsunami juga sudah dibuat sebenarnya di tahun 1995, tapi kita baru menyadari setelah kejadian tsunami Aceh gitu ya. Yang warnanya orange tua itu tsunami-nya seperti Aceh kemarin, bisa 20 meter tingginya. Ya karena faktor gempa kemudian bisa menjadi tsunami. Kita lihat yang terancam adalah Aceh seluruhnya dari timur, utara, barat, Sumatera Utara sebelah barat, kemudian kita masuk Lampung, Bengkulu, sampai Jakarta. Terutama kalau Krakatau meletus itu tsunami. Kemudian Sulawesi, daerah timur Kalimantan, ujungnya saja, dan daerah Minahasa, Gorontalo. Untuk Papua, daerah Kepala Burung. Ya, ini yang orange itu gempanya, tsunami-nya bisa seperti Aceh kemarin. Sedangkan yang hijau itu kalau ada tsunami, bukan tsunami yang besar, cuma 1 meter, 2 meter aja, jadi itu seperti laut pasang ya. Peta ini semua ada, peta ancaman. Sehingga kita harusnya berpikir kita di sebelah mana. Gunung api. Jadi kalau kita disebut ring of fire, ring atau cincin api. Ring of fire itu cincin api. Karena daerah kita itu gunung berapinya itu membentuk seperti lingkaran. Mungkin seperempat hampir setengah lingkaran ada di Indonesia dibandingkan sama negara di utara kita gitu. Dan yang warnanya merah itu gunung apinya senang meletus. Kita lihat saja. Yang merah-merah di Jawa Barat gunungnya ada, Jawa Timur ada, Nusa Tenggara Timur banyak gitu ya. Sampai nanti masuk ke daerah Maluku. Kalimantan nggak ada gunung berapinya ya, aman. Jadi barangkali kenapa ibu kota kita mau dipindah tuh. Supaya nggak kena tsunami, nggak kena gempa, nggak kena gunung meletus barangkali ya. Sehingga dipilihlah. Tapi kalau dibilang Kalimantan Timur, tadi ada sedikit lah pengaruh gempa. Ini nggak ada gunungnya. Jadi sekarang
kita melihat peta ini dengan mudah. Kita sekarang akan tinggal di mana? Misalnya Anda tinggalnya di Sumatera, ya boleh pilih. Kalau di sebelah barat ketemu gempa, di tengah kita ketemu gunung meletus atau juga gempa, di timur kita ketemu banjir. Ini banjir, ya. Kalau mau tinggal di Jawa, di utara ketemu banjir, di tengah ketemu gunung dan gempa, di selatan ketemu gempa. Jadi dimanapun kita hidup, sebenarnya kita tuh hidup di daerah bencana. Sehingga kenapa sebaiknya kita mempelajari tentang penanganan bencana. Untuk kita, untuk orang tua kita, untuk masyarakat kita. Kalau Kalimantan, katanya cuma masalahnya banjir yang paling banyak. Lihat aja sungai besarnya di sana. Sulawesi Selatan, sebelah barat. Papua, ya sedikit saja di daerah leher dan kepala burung, sedikit banjir. Tapi kalau Sumatera sebelah timur, hampir semuanya daerah banjir. Nah, itu semua kita bicara tentang ancaman. Jadi kenapa kita harus membuat peta untuk tadi? Membuat planning, misalnya kita hidupnya di mana sekarang? Di Jakarta atau di Bandung atau di Sumatera, ya kita lihat dari bencana alam kita ketemu apa di utara, kita ketemu apa di selatan, kita ketemu apa di barat, kita ketemu apa di timur, gitu kan? Hanya dengan melihat peta hazard atau peta ancaman, kita akan membuat planning dan kita akan tahu planning itu untuk melakukan manajemen bencana. Kemudian nanti kita harus lihat peta demografi, distribusi penduduk. Kemudian penggolongannya. Kemudian nanti kita harus tahu tentang fasilitas yang ada, misalnya rumah sakit. Karena kita orang kesehatan, kita bicara rumah sakit aja yang gampang ya. Jadi tadi pencegahan nggak bisa, mitigasi kita harus punya data yang kita analisa dari ancaman, kita akan melakukan penyiagaan, preparedness. Ya artinya ada data ancaman, data demografi, data kemampuan setiap wilayah, dilihat dari sarana prasarana, misalnya dari SDM-nya juga. Sehingga kenapa Depkes meminta waktu itu setiap wilayah membuat peta geomedik. Ini misalnya satu provinsi satu peta. Kenapa? Karena dia misalnya Jawa Barat, peta geomediknya ada nggak? Supaya kita tahu ancaman apa di utara Jawa Barat, ancaman apa di tengah, ancaman apa di selatan, gitu kan? Untuk mengidentifikasi sebenarnya kalau kejadian ancaman itu muncul, apakah kita siap menangani? Ya. Jadi kalau sebetulnya sih saya punya grup Wanadi namanya setiap Selasa malam kita ngobrol tentang bencana, terutama Kota Bandung, Jawa Barat gitu ya. Kalau Anda mau ikut nanti saya kasih nomor link Zoom-nya setiap Selasa malam. Kenapa? Karena kita harus belajar banyak untuk tahu bahwa tadi tidak bisa kita bicara hanya dari apa kata buku, baca literatur, kemudian dianggap bahwa kita sudah menguasai penanganan bencana, nggak bisa. Kita harus melakukan kajian yang logik dan kemudian kita harus mencoba melakukan penanganan, apa itu latihan, simulasi, baru kemudian kita bicara siap atau enggak. Walaupun itu pun belum menjamin semuanya siap. Ini contoh membuat peta demografi. Saya nggak punya yang baru, ini tahun 2004, tapi nggak apa-apa lah. Kita cuma lihat bahwa yang warnanya merah, peta ini adalah padat sekali penduduknya. Yang warnanya hijau tua, itu jarang sekali. Jadi kalau kita lihat Papua, Maluku, Kalimantan, itu penduduknya tidak sebanyak di Jawa. Gitu. Yang kuning berikutnya, jadi sesudah merah kuning, kemudian hijau muda, baru hijau tua. Jadi yang paling tua itu yang paling jarang penduduk kepadatannya. Tapi kita bisa melihat kalau ini ada di sekitar kita, nanti tadi kita udah tahu ancamannya. Misalnya Sumatera Barat, oh kuning, artinya dia cukup padat. Ancamannya adalah tsunami, gitu kan?
atau Bukit Barisan meletus Gunung Merapi misalnya gitu ya, Kerinci dan sebagainya. Nah, jadi bisa kita lihat penduduknya banyak atau sedikit, ancamannya apa. Gitu. Mau lihat data kesehatan, saya juga nggak punya yang baru. Ini contoh saja, tahun 2004, yang merah itu katanya kurang dokter. Yang hijau dokternya cukup dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk. Wah, itu saya tanya juga sih. Jawa Barat tuh merah. Perasaan saya bilang kenapa merah? Kok kayak kurang dokter? Ya karena penduduk Jawa Barat tuh yang paling banyak jumlahnya. 40 juta, 50 juta gitu kan. Padahal dokter lulusan yang ada di Jawa Barat dari 3 fakultas kedokteran bisa 500 orang per tahun gitu. Kok kurang gitu. Makanya saya tanya ini sebetulnya ngedatanya gimana? Apakah dokter yang kerja di pemerintah gitu ya? Oh, kalau dokter yang kerja di pemerintah, artinya dokternya banyak tapi nggak kerja di pemerintah gitu barangkali. Jadi Jawa Barat sama Papua sama, merah gitu kan. Yang hijau mana? Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Bali, dan Riau. Terus kita mikir, jangan-jangan karena dokternya banyak sesuai dengan jumlah distribusi penduduk, karena jaminan pemerintahnya bagus daerah itu. Jadi dokternya di sana cukup terjamin sehingga cukup kebutuhannya. Yang merah-merah tuh barangkali nggak ada yang ngegaji di pemerintah, jadi pada kerja swasta aja. Gitu. Itu suuzonnya kita sih. Perawat juga gitu. Dibilang perawat di Papua cukup, di Kalimantan cukup, di Jawa dibilang kurang. Saya bilang ini bagaimana sih menjelaskannya gitu ya. Ya kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk, barangkali memang begini. Karena tadi kan penduduk di Papua itu kan jaraknya jauh-jauh. 5 orang per kilometer persegi. Jadi kalau 5 orang, kalau penduduknya perawat 100 orang harus satu perawat, ya mungkin cukup dianggapnya gitu. Padahal dalam kenyataannya tidak bisa dibilang cukup hanya melihat jumlah. Karena jarak jangkaunya sulit, jauh. Gitu. Ya ini sesudah ada peta, tetap kita nggak bisa mempercayai peta itu untuk membuat satu planning harus dibuat analisa dulu. Kenapa? Gitu ya. Ini contoh saja Kabupaten Purwakarta ada rumah sakitnya satu, ini dulu ya. Sekarang sih udah banyak. Ada ambulan di setiap puskesmas. Kita mau tahu berapa jumlah puskesmas, tinggal hitung aja itu 1, 2, 3, 4 gitu kan. Jadi sebetulnya dengan membuat peta akan lebih mudah daripada kita membuat tulisan. Karena di peta bisa digambarkan sekaligus ancaman bahayanya, bisa digambarkan kepadatan penduduknya, dan bisa digambarkan fasilitas yang ada untuk penanganan. Sekarang kita nggak usah susah buat peta. Kemajuan teknologi menyebabkan Anda dengan mudah pakai Google Search aja. Saya mau tahu rumah sakit di Kota Cimahi, saya tinggal klik aja. Langsung kita tahu ada berapa rumah sakit di sana. Saya mau tahu berapa rumah sakit di Kabupaten Bandung, klik, tahu kita jumlah rumah sakitnya banyak. Yang nggak jelas di sini adalah ini rumah sakit apa gitu ya. Karena ada yang rumah sakit ibu dan anak, ada rumah sakit mata, ada rumah sakit yang bukan semuanya rumah sakit umum. Yang kedua, rumah sakit itu level berapa kemampuannya? Apakah dia rumah sakit kelas A, rujukan? Artinya dokternya lengkap, peralatannya lengkap, dan petugasnya cukup. Sedangkan yang kelas B barangkali itu semuanya itu harus dibuat dengan data tambahan. Nah, jadi dalam lokasi kita bisa membuat
data, tetapi untuk membuat detail daripada kebutuhan, ya kita harus search lagi. Jadi masing-masing rumah sakit dicari datanya. Berapa sih petugasnya, berapa sih terima. Yang pasti setiap ada bencana, rumah sakit kita akan tidak mampu menerima korban banyak, korban massal. Jadi kalau dalam manajemen bencana sebetulnya kita bisa melihat skenario yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Saya kemarin juga mencoba membahas gitu ya. Kalau sesar Lembang itu bergerak, berapa sih korbannya gitu. Katanya kalau ada 1.000 orang perlu rumah sakit, kemana? Jadi kita harus data rumah sakit Bandung Barat, rumah sakit Kota Bandung, rumah sakit Kabupaten Bandung, sampai ke daerah Sumedang misalnya. Rumah sakitnya ada berapa sih? Nah, satu. Kalau rumah sakitnya sudah tahu jumlahnya, pertanyaannya, apakah semua rumah sakit itu aman pada saat gempa akibat sesar Lembang terjadi? Itu belum ada yang bisa jawab sampai sekarang. Sehingga dengan demikian, kalau 1.000 orang mau dikirim kemana? Alternatifnya, kalau rumah sakit sendiri tidak bisa menerima karena rumah sakitnya perlu dievaluasi gitu kan, maka harus dikirim keluar. Jalannya, transportasinya ada nggak? Atau rumah sakit lapangan yang harus dibangun. Jadi kalau kita kemarin misalnya membaca tentang gempa Cianjur, ini siapa ya, Nurmila Husin, ya. Maaf ya, misalnya gempanya Cianjur kemarin, rumah sakitnya sendiri belum bisa menilai apakah gitu kan kamar operasinya bisa dipakai pada hari pertama. Dan jumlah orang yang harus ditampung begitu banyak, 500 orang dalam waktu 1 malam gitu. Udah nggak mungkin. Sehingga dengan demikian, untungnya jalan ke kota Bandung cukup baik. Tinggal sekarang bagaimana memindahkan dari sana ke kota Bandung gitu ya. Jadi semua itu nanti tergantung daripada kondisi rumah sakit di daerah bencana, akses untuk pergi ke rumah sakit rujukan atau ke rumah sakit di luar daerah bencana, itu semua harus ada dalam planning maupun dalam manajemen. Berapa sih ambulan ada di satu kota gitu. Data ini pun ternyata tidak mudah kita dapat. Walaupun Kementerian Kesehatan dari sejak 2008, 2015 lah, barangkali 2010 barangkali, sudah meminta setiap wilayah, setiap kota, kabupaten atau setiap kota, itu mendirikan satu pelayanan ambulans dan pertolongan pertama yang disebut Public Safety Center. Jadi sentra pelayanan untuk masyarakat dengan nomor panggil 119. Ya tergantung respon daerah, karena otonomi daerah. Ada yang menyiapkan ambulan dalam jumlah banyak, ada yang menyiapkan ambulans beberapa saja, dan kemudian bekerja sama dengan rumah sakit. Itu terserah daerahnya sih. Tapi kita perlu tahu kalau ada bencana itu berapa ambulans yang bisa kita kerahkan, berapa rumah sakit yang bisa menerima korban banyak, berapa dokter yang bisa ke lapangan, berapa dokter yang bisa menyiapkan rumah sakit. Nanti kita bicara tentang rumah sakit, kita bicara di materi berikut ya. Early warning. Tadi, tidak semua bencana bisa kita beri alarm. Kalau misalnya gunung meletus tadi bisa dilihat atau data vulkanologi, biasanya lewat TV, lewat semuanya, sudah ada ini peningkatan aktivitas gitu ya. Kalau banjir, ya early warningnya paling tidak hujan terus-menerus 24 jam di kota ini, maka kita khawatir akan terjadi
banjir, bisa saja. Yang menjadi persoalan tadi gempa, sulit dinilai. Jadi ya mau tidak mau kita membiasakan early warning ini buat siapa? Buat semua orang. Apakah dia bagaimana balita tahu, bagaimana lansia tahu, bagaimana orang yang berkebutuhan khusus tahu gitu ya. Untuk peringatan-peringatan kejadian bencana tadi. Kita perlu pelatihan, kita perlu simulasi, kita perlu kebijakan SOP. Yang katanya semua ada dalam buku penanganan bencana. Tapi pertanyaannya, apakah itu bisa diterapkan? Kita mau coba lihat satu lagi nanti pada tahap darurat bencana. Nanti kan ada orang kesehatan. Pertanyaannya, apa pekerjaan di lapangan? Apakah orang kesehatan harus di lapangan atau harus bekerja di rumah sakit? Kalau di dalam ketentuan regulasinya, tanggap darurat itu harus dilakukan apa? Mengkaji cepat, tepat lokasi kerusakan dan sumber daya. Di dalam waktu pendek kita harus tahu berapa luas yang terdampak dan fasilitas apa yang tersedia sumber daya. Mungkin dulu harus ngirim tim dulu. Sekarang orang bisa pakai citra satelit. Wah, kejadiannya misalnya kemarin Cianjur. Kita dalam jam 1 berapa jam kemudian kita sudah bisa lihat daerah mana yang kira-kira terdampak gitu. Berapa luas. Cuman masalah sumber daya ini yang kemudian menjadi masalah. Kemudian penentuan status keadaan darurat bencana. Apakah ini mau disebut level 1, mau disebut level 2, mau disebut level 3? Ya tadi sebetulnya ini perlu penanganan sampai internasional atau cukup saja regional atau cukup saja lokal di situ. Kemudian tugas yang utama paling tidak bagaimana menyelamatkan korban sebanyak-banyaknya ya dan melakukan evakuasi terutama kepada masyarakat yang terdampak. Kalau masyarakat itu harus ngungsi, ya paling tidak misalnya rumahnya hilang dan sebagainya, bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu ya paling tidak kan makan, pakaian, dan tempat tinggal gitu ya. Apa kita perlu tenda, apa kita perlu alas tidur, apa kita perlu bikin dapur umum gitu paling tidak. Tapi ada pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian tadi kelompok rentan harus dibuat kelompok terpisah. Kenapa? Kalau misalnya masyarakat itu orang lansia atau ibu hamil, ya nggak usah disuruh ngantri sembako, nggak suruh ngantri makan. Kenapa? Nggak mungkin lah dia berdesak-desakan dengan orang yang biasa, normal. Nah, kalau orang yang butuh pelayanan kesehatan, semua orang boleh ngantri, tapi kalau lansia atau ibu hamil yang sudah tua, apalagi, atau anak balita, harusnya tim kesehatan yang datang ke tempat pengungsiannya. Jadi akan ada berbeda terhadap perlakuan terhadap kelompok rentan. Kemudian masalah pemulihan sarana prasarana yang vital. Ya biasanya paling tidak tadi puskesmasnya ikut rusak apa enggak sih gitu. Kalau mau menghidupkan kembali puskesmas atau kita buka pos medis lapangan dengan tenda dan sebagainya. Jadi respon tergantung jenisnya, dari bencana tergantung personel dan fasilitas, tergantung pengalaman. Tadi kalau jenis bencana tadi sudah ya, ancamannya apa? Kita nanganin banjir akan berbeda dengan kita menangani gempa, akan berbeda dengan menangani gunung meletus. Personelnya juga akan berbeda juga. Fasilitas dan peralatan juga berbeda. Pengalaman masyarakat tadi. Jadi yang udah banjir setiap tahun ada banjir, dia nggak kaget lagi. Maka waktu sebelum banjir dia udah siap-siap bagaimana dia mengamankan dirinya. Tapi yang pengalaman karena masyarakatnya nggak pernah, baru sekali ini dia kena kebanjiran, pasti paniknya luar biasa. Jadi tergantung ya respon akan berbeda, respon tergantung daripada tadi jenisnya,
kemudian kemampuan penanganannya sampai kepada masyarakatnya sendiri. Jadi dalam penanganan bencana, kalau kita di kesehatan biasanya ada yang menyebut RHA, seringnya RHA, tim, Rapid Health Assessment. Jadi menilai dengan cepat kesehatan di masyarakat. Sedangkan kalau Rapid Medical Assessment lebih kepada penanganan perorangan manusianya. Kalau Rapid Health Assessment lebih kepada lingkungannya. Misalnya pengungsi, ada 100 orang. Tidak ada jamban untuk buang air. Maka harusnya apa yang dikerjakan? Kalau medikal ya berarti berhubungan dengan masalah medis. Apakah dia cedera ringan, cedera sedang, atau berat. Ada lagi orang menyebut diperlukan tim logistik support. Apakah transportasi, apa komunikasi, atau shelter, tenda-tenda, atau air. Air bersih, semua bencana apapun akan memerlukan air bersih. Banjir, walaupun ada air di mana-mana, tapi tidak ada air bersih. Gunung meletus, sungai yang tadinya jernih, sekarang kena debu vulkanik, tidak ada air bersih. Gempa, karena pipa bocor, karena itu tidak ada air bersih. Jadi hampir semua bencana akan memerlukan air bersih dan tempat pembuangan, apakah itu pembuangan kotoran manusia atau pembuangan untuk sampah. Jadi walaupun sebetulnya yang diperlukan adalah rescue team, bantuan logistik terutama berhubungan dengan tenda, air bersih dan makanan, transport terutama untuk petugas ke lapangan dan untuk korban dari lapangan ke rumah sakit, bantuan medis diperlukan, apakah itu triase, pertolongan pertama, karena sekarang ini kejadiannya semua korban biasanya dibawa ke rumah sakit. Nggak pernah dihitung sebetulnya. Nggak pernah dilihat apakah ini harus ke rumah sakit atau ringan saja bisa di lapangan gitu. Pokoknya semua ada korban dibawa ke rumah sakit. Sehingga yang terjadi adalah memindahkan korban bencana dari lapangan pindah ke rumah sakit. Masalah komunikasi penting dan harus ada koordinasi. Karena tadi nggak mungkin melakukan penanganan korban massal hanya kita-kita saja gitu. Pasca bencana bisa 2 minggu, bisa 2 bulan, bisa 2 tahun. Yang pasti kita perlu penanganan pengungsi. Apakah itu penanganan pengungsi yang segera? Tadi paling tidak ada air bersih, ada tempat buat tempat tinggal. Baru kemudian lingkungan tadi untuk buang air dan sebagainya. Atau jangan sampai terjadi wabah. Kenapa? Karena daerah tempat tenda didirikan misalnya ada di genangan air, nyamuk kemudian terjadi wabah dan sebagainya. Yang segera itu yang sekarang terjadi, sekarang pun harus ada. Kalau yang kemudian bisa besoknya atau lusanya termasuk misalnya kebutuhan makanan. Masalah kesehatan, ini kesehatan yang mana? Kalau kesehatannya untuk pasien yang emergency, ya harus pada hari itu juga. Atau ini kesehatan di masyarakat, kesehatan yang urusan nanti pengungsian. Ya. Sambil kita bicara tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi. Rehabilitasi bicara tentang perbaikan pemulihan dari semua aspek pelayanan publik. Jadi kalau tadinya ada pasar, ya harusnya pasar ada lagi. Kalau ada sekolah, sekolah harus ada lagi. Tempat ibadah ada lagi dan sebagainya. Semua dibangun seperti seharusnya. Jadi kalau tadi di sementara barangkali tenda, kemudian ada hunian sementara atau disebut huntara, dan kemudian rekonstruksi kalau rumah mereka menyebutnya huntap, hunian tetap. Ya. Jadi ini kembali kepada masalah ekonomi, sosial budaya, karena dengan tidak adanya bangunan tidak mungkin ada kehidupan ekonomi yang bisa berjalan dengan baik. Baik, ringkas saja kita bicara perencanaan dan manajemen.
Di dalam ketentuan nasional sekarang ada pembagian klaster nasional atau pengelompokan atau bagi tugas gitulah kira-kira. Ya. Ada klaster kesehatan, klaster pencarian dan penyelamatan, klaster logistik, klaster pengungsian dan pelindungan, klaster pendidikan, klaster sarana prasarana, klaster ekonomi, klaster pemulihan gini. Katanya sekarang bahkan sedang dibahas akan ada 12 klaster gitu. Tapi kita ikuti saja, ini yang terakhir 8 klaster. Kita mau masuk di mana? Mau bicara klaster kesehatan. Kalau kita bicara klaster kesehatan, pertanyaannya apa nggak ada hubungannya dengan pencarian penyelamatan? Apa tidak ada hubungannya dengan logistik? Apa tidak ada hubungannya dengan pengungsian? Apa tidak ada hubungannya dengan sarana prasarana? Jadi sebetulnya klaster kesehatan kalau akan kita terapkan pekerjaannya harus melihat tadi 5 tahap dalam siklus. Tugas di klaster kesehatan disebutnya seperti ini. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu luas ya. Pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, penyiapan air bersih dan sanitasi, pelayanan gizi, pelayanan obat bencana, penyiapan kesehatan reproduksi, penataan korban mati, pengelolaan informasi di bidang kesehatan. Kalau dilihat tugasnya sih, kayaknya hampir semua kerja harus dilakukan oleh kesehatan. Secara nasional koordinatornya siapa? Koordinator Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan di Kemkes di bawah Sekjen. Wakilnya siapa? Kepala Pusat Kedokteran Kepolisian RI. Pertanyaannya, apakah di daerah akan sama, gitu kan? Jadi kalau di daerah tadi kan misalnya Cianjur, itu siapa sih komandannya? Oh, kok regional? Harusnya apa Jawa Barat gitu ya. Tapi kemarin yang datang kepala pusat krisis gitu ya dari itu. Dengan lokal Cianjur. Terus Jawa Barat kok nggak ada ikutnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita agak bingung dalam melihat penerapan atau implementasi. Kalau dalam aturannya semua tertulis jelas, tapi begitu sampai kepada implementasi ada sedikit perbedaan. Ada sedikit yang barangkali entah sedikit entah banyak, tapi pokoknya tidak sama. Nah sekarang kalau tugas kita nomor 1 sampai 9, kita terapkan pada 5 tahap dalam siklus. Mana yang kerja duluan? Karena dari klaster ini dibagi subklaster kita. Ini Permenkesnya ada di klaster bahwa krisis kesehatan. Jadi di Kemkes tidak menyebut bencana, tapi semuanya disebut krisis kesehatan. Apakah bencana alam, bencana non alam, kecelakaan lalu lintas, nanti barangkali ada teroris ya krisis kesehatan namanya. Pasti ada korban jiwa, ada korban yang meninggal, ada korban yang sakit, ada pengungsi, dan dampak pada kesehatan, gitu kan? Nah, tadi klaster kesehatan dibagi menjadi subklaster yang tadi. Subklaster pelayanan kesehatan, subklaster pengendalian lingkungan, subklaster produksi, subklaster jiwa, subklaster pelayanan gizi, subklaster untuk DVI, identifikasi korban. Kalau ini kita terapkan kepada tahap kerja dalam siklus, kalau preparasi atau prabencana, semua bisa berperan membuat planning. Tapi sekarang pada saat respon, pada saat kejadian, apakah semua subklaster ini langsung akan hadir pada hari pertama kejadian? Atau mana dulu? Oh, nanti kesehatan jiwa hari kedua, ketiga, atau gimana? Terserah. Tapi tidak ada penjelasan tentang dari pembagian kerja ini ke dalam aplikasi di lapangan seandainya terjadi. Di dalam ketentuannya ada status siaga darurat krisis saat ada potensi ancaman, status tanggap darurat krisis, jadi saat ancaman terjadi, saat transisi, jadi sebelum
atau saat kejadian sudah dan kemudian sampai kepada masyarakat itu akan hidup lagi, dan ada masa transisi darurat. Ya, jadi ini semua ada dalam penjelasannya. Persoalannya pada waktu implementasi siapa berbuat apa. Misalnya sekarang kita ambil contoh lah, Cianjur aja. Saat status tanggap darurat krisis kesehatan sudah berlalu kan? Sekarang masalahnya apa? Apakah sekarang masuk status transisi darurat? Iya, misalnya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Apakah tadi semua subcluster masih ada atau hanya pada tahap tanggap darurat saja atau sampai sekarang? Nanti ada lagi tim logistik kesehatan, tim data informasi, tim promkes gitu ya. Jadi seperti kejadian sehari-hari saja sebetulnya semua ada. Nggak ada masalah sih, cuma dalam implementasinya mana yang duluan atau semua harus ada pada hari pertama atau bisa, oh kalau masalah pengungsi kami yang bekerja, kalau masalah pertolongan pertama kalian yang bekerja. Itu pembagian seperti itu tidak ada penjelasan dalam penjelasan klaster gitu ya. Jadi tadi status siaga ada, status tanggap darurat ada, status transisi ada. Yang bekerja siapa saja? Tadi RHA bekerja di awal, kemudian bekerja juga pada transisi, kemudian memastikan programnya berfungsi tidak. Nah, di sini memastikan, jadi yang status tanggap darurat krisis, ini kerjaan siapa? Oh, kerjanya EMT katanya. Jadi emergency timnya, mobile team, yang dibuat berdasarkan RHA. Nah, sekarang RHA-nya ada atau tidak dikerjakan, itu dalam aplikasi, dalam implementasi, harusnya ada, tapi biasanya terlambat gitu ya. Tapi kita lihat saja nanti. Jadi semua tertulis dengan baik, tinggal bagaimana kita membuat ini menjadi rinci satu pekerjaan dalam penanganan. Jadi tadi kalau di nasional kan ada kepala pusat krisis. Kalau di provinsi dibentuk oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Kalau di kabupaten kota dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten Kota. Jadi pembentukan ini harusnya dilakukan. Jadi ada dengan masa tanggap darurat dan kebutuhan dari klaster-klaster tadi. Diatur sih dalam undang-undang. Ya. Jadi kita lihat lagi kalau sudah krisis kesehatan yang terlewati, pasca krisis apa yang harus kita lakukan? Ternyata masih ada penilaian kerusakan, kerugian, kebutuhan SDM, menyusun rencana aksi untuk rehab rekon. Itu semua tertulisnya ada, tapi dalam realisasi ya kalau kita mau belajar gempa Cianjur ya kita lihat ini sekarang tahap mana dan siapa yang sekarang masih bekerja dalam pasca krisis. Pengelolaan logistik juga sama. Logistik ini harus siap pada saat prabencana atau hanya saat bencana atau sampai kepada pasca bencana. Ya. Jadi sebetulnya semua yang ada tertulis harus dicoba diimplementasikan menjadi 5 tahap kerja tadi. Demikian juga informasi. Informasi apa sih yang harus dibuat? Informasi apa sih yang harus dilakukan pada saat sebelum kejadian, saat kejadian, dan sesudah kejadian. Ya termasuk uang barangkali. Ini semua ada, saya nggak akan bahas lagi, tapi yang menarik buat saya, dulu saya mempelajari banyak keputusan Menkes, dan sekarang itu semua sudah dihapus. Jadi kalau nanti Anda bikin paper yang dicontohnya atau dirujuknya adalah keputusan Menkes nomor-nomor ini udah nggak berlaku ya. Jadi 979, 1278, 1357, 1361. Semua ini sudah nggak berlaku sekarang. Jadi yang diberlakukan hanya tadi masalah klaster kesehatan. Nah sekarang kita mencoba
tadi kan dari teori semuanya ada ya untuk merencanakan, untuk memanage. Sekarang kita mencoba, ada masalah apa pada implementasi? Karena Anda S2, saya ingin melatih Anda bisa melakukan satu analisa. Jadi kekuatan S2 itu adalah melakukan analisa sebetulnya. Analisa masalah. Sekarang kita mencoba melihat misalnya masalahnya di kesehatan, khususnya rumah sakit misalnya ya. Apa yang disebut structural collapse? Apa yang disebut functional collapse? Apa yang disebut medical support collapse? Apa yang disebut management support collapse? Dan bisa masing-masing, bisa juga semuanya bersamaan. Sekarang kita coba lihat. Yang disebut structural collapse. Jadi misalnya rumah sakit itu bangunannya rusak, hancur karena bencana. Infrastrukturnya rusak. Sehingga rumah sakit tidak bisa digunakan. Kemudian menjawab permasalahan tadi bencana korbannya mau dibawa kemana. Nah, rumah sakitnya sendiri siap dengan satu disaster plan. Jadi kenapa berikutnya saya akan bicara disaster plan rumah sakit. Kalau rumah sakitnya terdampak, tentu dia harus mengeluarkan korban dari rumah sakit itu, pasien dari rumah sakit itu. Ada nggak rencana planning yang dibuat gitu kan? Yang merupakan planning dan merupakan manajemen seandainya rumah sakit dia rusak. Hanya untuk internal rumah sakit saja dia punya nggak? Apalagi dia harus menerima korban dari tempat lain. Jadi apakah nanti implementasinya harus dibuat rumah sakit lapangan? Kalau harus dibuat rumah sakit lapangan, siapa yang mau membuatnya? Di mana lokasinya? Kalau fasilitas rumah sakit rusak, komunikasi rusak, SDM dan nakes atau non nakesnya nggak ada karena juga menjadi korban, apa yang akan dilakukan? Ini semua dalam penjelasan barangkali kita perlu analisa. Functional collapse itu contoh kalau rumah sakit itu bangunannya ada, bangunannya nggak kena apa-apa, tapi nggak berfungsi. Jadi kalau waktu tsunami Aceh barangkali di Banda Aceh rumah sakitnya rusak, kolaps. Apakah semua pasiennya juga nggak ada gitu ya, petugasnya juga nggak ada gitu. Kalau waktu tsunami Aceh di Malaboh itu rumah sakitnya utuh bangunannya, tapi nggak ada petugas karena semua petugasnya pulang mencari keluarganya atau menyelamatkan keluarganya masing-masing. Jadi Anda bayangkan rumah sakitnya ada, tidak ada petugas, semua korban dikirim ke rumah sakit tersebut. Apa yang akan dilakukan kalau Anda menjadi satu manajer rumah sakit? Ada nggak in dalam planning rumah sakit untuk terima korban banyak? Dan bukan saja SDM. Kalau fasilitas pendukungnya nggak ada, misalnya listrik mati, rumah sakit ya ada, tapi listriknya mati, atau airnya mati, atau komunikasi nggak ada. Siapa yang akan memperbaiki atau menyiapkan hal penunjang untuk berjalannya satu fungsi rumah sakit? Jadi kalau tadi struktur kolaps berarti rumah sakitnya hilang, kalau fungsi kolaps adalah rumah sakitnya ada tapi tidak berfungsi, apakah nanti kita dalam melakukan bantuan itu harus ke lapangan atau kita menyiapkan membantu rumah sakit supaya berfungsi gitu. Jadi nggak semua kegiatan kita itu adalah melakukan pertolongan di lapangan. Barangkali kita harus menyiapkan juga rumah sakit harus siap berfungsi kembali. Rumah sakit manapun tempat daerah bencana. Kalau manajemen support yang kolaps, artinya rumah sakitnya aman, fasilitasnya ada, tapi nggak ada pejabatnya. Misalnya pejabatnya, direkturnya entah kemana atau barangkali kena bencana. Ya. Kemudian tidak ada koordinasi antar rumah sakit. Kalau rumah sakitnya ada banyak, tapi tidak saling berkoordinasi, bagaimana kita tahu bisa saling membantu? Gitu. Tidak ada penyediaan dana misalnya. Jadi secara manajerial nggak berfungsinya terganggu. Berfungsi tapi terganggu fungsinya karena nggak ada pengambil keputusan, tidak ada penyiapan dana barangkali. Jadi bagaimana misalnya juga mengatur sistem gitu ya.
Jadi ini lebih kepada manajemen support yang kolaps. Jadi perlu ditunjuk baru nggak manajer baru gitu? Apakah rumah sakit diberikan pemerintah? Kalau rumah sakit pemerintah, barangkali pemerintah yang akan menanggung pendanaan. Kalau rumah sakit swasta, apakah pemilik rumah sakitnya siap melakukan pendanaan untuk korban bencana? Ya, sehingga kadang-kadang rumah sakit swasta begitu menerima korban bencana langsung dirujuk lagi ke rumah sakit pemerintah. Dengan alasan bahwa ya saya sudah lakukan pertolongan pertama dan kami tidak bisa merawat karena tidak ada anggaran yang menjamin gitu. Misalnya. Kalau medical support collapse, rumah sakitnya aman, petugasnya ada, tapi tidak cukup peralatan medisnya, tidak cukup ruangannya, tidak cukup obat-obatnya, jadi masalahnya masalah medis. Barangkali misalnya kalau kita kemarin bicara rumah sakitnya ada, ICU-nya habis, nggak ada, padahal banyak orang harus ke ICU. Atau perlu ventilator, atau perlu tabung oksigen. Kita kemarin dengan masalah dengan tabung oksigen aja nggak ada, gitu. Belum lagi obat. Jadi lebih kepada medical support. Untuk catatan saja, pada setiap bencana itu akan ada korban yang jumlahnya banyak dan tiba-tiba. Bahwa kita akan bekerja di satu lingkungan yang tidak biasa. Biasanya kan kita kalau mau melakukan penanganan, ya ronsen dulu, ya lab dulu, ya pada sekarang kita nggak punya atau tidak bisa melakukan kebiasaan itu karena kita harus melakukan penanganan sesegera mungkin hanya dengan misalnya masalah klinis. Sehingga kenapa diagnosa selalu terlambat? Ya karena tadi mungkin jumlahnya banyak, tenaga medisnya kurang, atau tadi tidak ada fasilitas yang bisa membantu kecuali kita menentukan secara klinis. Jadi bisa juga perawatnya terbatas. Nah, pertanyaannya nanti dalam disaster plan, bagaimana kita meningkatkan jumlah tenaga kesehatan? Atau peralatan medis yang habis, bagaimana kita melakukan penanganannya? Kita harus ingat setiap bencana apapun akan ada 3 kelompok yang harus ditangani. Ada masalah pengungsi, ada masalah pasien, cedera dan sakit, bisa ringan, bisa sedang, bisa berat, ada pasien meninggal. Jadi kadang-kadang kita selalu mencoba berpikir begini, oh kalau pengungsi gampang, banyak yang ngurus. Kenapa? Ada dinas sosial, ada Palang Merah, ada NGO, ada banyak yayasan yang akan membantu pengungsi. Cuman dia bantuannya apa nanti? Apa dia juga akan membantu tempat tinggal? Atau dia cuma mau sekedar untuk memberi makan hari itu atau membagi pakaian, selesai gitu. Nah, manajemen pengungsi tentu akan dibicarakan di klaster pengungsian tadi ya. Dan kalau kita lihat, ya sampai sekarang dalam implementasi masih tidak tampak kejelasan. Mungkin aturannya ada. Nah, orang sakit pasti dibawa ke rumah sakit. Tapi apakah semua harus dibawa ke rumah sakit? Atau bisa dibuat pos medis di lapangan, jadinya rawat jalan dengan membuka pos medis di lapangan? Boleh puskesmas, kalau puskesmasnya nggak rusak gitu kan. Sehingga yang dikirim ke rumah sakit rujukan itu sebenarnya pasien yang nggak mungkin ditangani di lapangan atau cukup berat. Sekarang kalau rumah sakit rujukan juga nggak ada, apakah kita harus membangun rumah sakit lapangan? Ini menjadi PR tersendiri lagi, gimana caranya? Dari mana barangnya gitu kan. Sedangkan pasien meninggal, kalau perlu identifikasi, ya kita perlu mengamankan jenazah ini dalam waktu yang cukup lama seandainya tidak ada keluarga yang mencari, tidak ada data antemortem, sehingga tidak mungkin. Kalau cuma 1 atau 2 mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau saya suka membuat contoh begini,
Kalau satu kampung ada yang meninggal, satu atau dua orang atau tiga orang lah, pasti orang sekampung memakamkan. Tapi kalau orang sekampung itu meninggal, siapa yang memakamkan? Dinas mana? Instansi mana? Gitu ya. Jadi pertanyaan ini muncul juga pada waktu tsunami Aceh. Begitu banyak korban yang meninggal, pertanyaannya siapa yang akan memakamkan? Akhirnya dibuat rapat antar instansi, dicari tanah Pemda untuk korban massal, mati massal yang akan dikubur. Terus nggak bisa lagi mencari tukang gali kubur, harus ada alat berat yang dipakai untuk melakukan penggalian ruang yang tidak hanya satu atau dua orang, tapi puluhan ribu orang, gitu kan. Dan kemudian kita perlu alat. Sehingga dengan demikian instansi mana gitu yang harusnya menangani ini. Orang bilang gampang, dinas pemakaman, emang ada dinas pemakaman untuk menangani korban massal kan? Enggak gitu. Selain kita harus mengimplementasikan tadi dengan melihat permasalahan pada setiap tahap, barangkali dalam manajemen bencana ada 5 hal juga yang harus kita ingat. Komponen yang mendukung keberhasilan penanganan. Harus ada organisasinya. Jadi organisasi tugas paling tidak. Siapa yang akan bertugas melakukan ini? Komandannya siapa? Jadi kalau sekarang bencana ini, siapa komandannya gitu. Supaya kita tahu kalau kita mau bantu kerja di mana. Kedua, fasilitas. Fasilitas itu baik itu fasilitas transportasi, komunikasi, dan fasilitas untuk kebutuhan kesehatan. Fasilitas semuanya lah banyak. Kemudian yang berikutnya komunikasi sistem. Dan baru kita bicara tentang planning operasi. Apakah untuk rescue, apakah evakuasi medis. Dan yang terakhir adalah dokumentasi, pendataan. Kita lihat organisasi itu, organisasi nasionalnya barangkali tadi dibuat, sudah ada Pemda, ada BPBD, ada BNPB gitu kan, ada Pusdokes Polri kalau kesehatan dan yang lain-lain. Organisasi di wilayah juga barangkali ada, tapi yang kita perlukan sebetulnya organisasi saat itu, saat ini kejadian gitu. Organisasi tugas. Siapa pengendali hari ini gitu misalnya. Karena kita kadang-kadang sulit mendapatkan itu. Jadi kalau kita bilang, oh sekarang penanganannya di bawah bupati. Nah sekarang yang saya tanya, tim medisnya siapa yang mengendalikan gitu. Ada di dinas. Dinas siapa namanya? Kan gitu harusnya. Itu adalah organisasi yang dibentuk sesaat untuk penugasan sesaat kejadian juga. Fasilitas kita bicara tentang transportasi, kita bicara tentang tempat penampungan, kita bicara tentang air bersih, dapur umum, BBM, dan sebagainya. Komunikasi juga harus dibagi-bagi. Kalau orang ada bencana, pasti semua orang cari informasi. Misalnya ada keluarganya. Di mana keluarga saya, di mana itu semua informasi. Harus ada yang menangani khusus itu. Kemudian antar instansi, antar rumah sakit juga harus ada komunikasi untuk koordinasi. Tentu ini berbeda jaring, berbeda jejaring, berbeda alat barangkali. Komunikasi untuk dukungan logistik, untuk administrasi juga sendiri, dan komunikasi untuk operasional itu harus juga sendiri. Jadi misalnya ada sekian ambulan diberangkatkan. Sekarang ambulan itu pengendaliannya oleh siapa gitu ya. Semua misalnya ada 10 ambulan diberangkatkan, 10-nya sudah terisi pasien, terus mau dibawa kemana? Siapa yang menentukan dibawa kemana? Itu semua harus lewat komunikasi. Data diperlukan, apakah itu data SDM, data logistik, data komunikasi, data cuaca, data korban. Ya, jadi jangan kita temukan korban, kita nggak tahu identitasnya, terus nanti waktu dicari, kita nggak tahu juga orang ini sudah dibawa kemana. Tadi sudah kok dibawa ambulan kemana, nggak tahu juga gitu. Itu hal-hal yang ada yang disebut namanya patient tracking. Jadi pasien itu harus di-track dari mana. Misalnya pasien ini di lapangan dikasih label merah, sekarang dibawa ambulansnya siapa ke rumah sakit mana. Dan nanti dicek di rumah sakit itu ada atau tidak.
Barangkali masalah-masalah tadi yang harus dipecahkan dalam perencanaan maupun dalam manajemen, terutama dalam implementasi. Kalau regulasinya ada, implementasinya bisa nggak gitu? Kalau hanya mengikuti regulasi. Atau kita perlu koordinasi, perlu latihan, perlu itu. Tapi biasanya kalau nggak ada bencana, nggak ada. Baik, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Saya stop share dulu. Atau udah pada ngantuk ya dengerin saya bicara? Tambah ngerti atau tambah nggak ngerti? Insya Allah mengerti, Dok. Mengerti. Ada yang mau bertanya? Bingung. Bingung ya? Saking lengkapnya udah, Dok. Hah? Kita kan mau bicara planning, mau bicara manajemen, ya kita harus tahu masalah dulu. Intinya gitu. Ya. Terus dari masalah itu harus kita bisa jabarkan. Kalau kita sudah jabarkan, nantinya bisa diimplementasi atau enggak. Jadi jangan kemudian bikin rencana, karena biasanya untuk perencana-perencana ini, Anda apalagi yang udah sekolah begini, udah S2, dia percaya itu untuk bikin rencana, ya enggak? Nah, jadi kenapa nanti waktu Anda harus mendapat angka atau nilai dari saya, ya buat rencana atau buat rencana manajemen. Anda boleh pilih daerah Anda sendiri. Ini semua yang dari Bandung ada berapa banyak? Luar Bandung ada berapa banyak? Luar Bandung? Lumayan. Lumayan. Dari Dan mana kebetulan saja? Dok, ini mau tanya juga boleh Dok? Boleh. Kan tadi berkaitan dengan pemetaan kebencanaan ya, terutama untuk daerah seputaran Bandung. Bandung tuh kemungkinan tadi ada sesar Lembang atau juga Gunung Merapi ya Dok ya. Gunung apa? Kenapa Dok? Ya, gunung api. Ya, gunung api gitu ya. Yang ini. Nah, yang saya agak concern sekarang gitu, Dok, kalau di Jawa Barat sendiri sebetulnya untuk mitigasi bencananya itu sudah terstruktur atau gimana? Karena kalau lihat di lapangan, taruhlah tadi struktur ya, struktur kolaps kesehatan, kesehatan yang kolaps, terus supportnya juga. Kalau misalnya terjadi taruhlah sesar Lembang bergerak, itu Cimuluit rumah sakit udah nggak bisa diharapkan ya Dok, karena kan dari Padalarang sampai Jatinangor, terus rumah sakit Lembang juga udah sama hancur lah gitu kalau misalnya terjadi, belum lagi dengan pembangunan di sesar Lembang yang ini, itu sebetulnya sudah dalam tanda kutip sudah menyalahi mitigasi ya. Nah sekarang RSIS sendiri yang ada di tengah mungkin dalam ininya sudah ada mitigasi untuk bencana, tapi akses dari Lembang ke bawahnya juga kan hancur ya Dok ya, kemungkinan gitu loh. Mau dari Punclut, mau dari Dago atau itu. Nah itu gimana Dok tanggapannya Dok? Terima kasih ya Dok. Mungkin sekalian nanti buat paper. Ya, nanti saya bilang kalau bicara Bandung, sesar Lembang, kita udah, jadi saya bikin pertemuan setiap Selasa malam, nanti Anda boleh ikut. Ini sudah pertemuan ke-25, gitu ya. Itu baru bisa cerita banyak, kalau cerita sekali agak susah. Kenapa? Jadi waktu saya mencoba bertanya ke badan, jadi kota Bandung tidak punya BPBD. Cuma kota Bandung dan Depok yang kotanya nggak punya BPBD. Kemudian ya dia ada BPBD Bandung Barat ada, Kabupaten Bandung ada. Nah sekarang kalau kita tanya ke BPBD Jabar, kita tanya, Pak kalau ada sesar Lembang, apa yang akan dilakukan? Oh kita sudah punya Dok, buku rencana kontingensi. Nah, gitu kan? Boleh saya minta bukunya? Ya boleh diminta. Saya minta, saya lihat isinya, saya baca. Itu tadi semua ketentuan-ketentuan harus ini, harus gitu. Yang diceritakan adalah kalau ada, jadi waktu dibuat skenario di situ, kalau gempanya terjadi jadi sesar Lembang itu bisa gempanya itu bisa semua simultan satu garis itu atau cuma satu titik saja. Di situ dicoba titiknya di Cisarua katanya. Kemudian apa yang terjadi, gitu kan? Ada sekian ribu orang pengungsi, ada sekian ribu, 1.000 orang sakit, ada sekian orang meninggal, gitu kan? Ada jalan putus dari misalnya Kolonel Masturi itu yang dari
daerah Bandung Barat semua putus, termasuk jalan tol Cipularang dari tol Cikamuning itu putus, termasuk ya semuanya rusak jalan, termasuk jalan Soekarno-Hatta. Kenapa tadi? Karena ada dampak dari sesar dengan daerah cekungan. Ya. Yang rumah sakit yang udah pasti nggak bisa dipakai adalah daerah di daerah garis. Yang terancam kena adalah sudah pasti rumah sakit jiwa Cisarua, rumah sakit Lembang kena, bahkan rumah sakit Rotin Sulu, rumah sakit TNI AU Salamun tidak bisa dipakai. Itu dalam skenario ya, kira-kira seperti itu. Nah terus pertanyaannya, rumah sakit yang di sebelah selatan aman apa enggak? Tadi bangunannya apakah aman atau enggak? Siapa yang bisa jawab? Harus rumah sakitnya masing-masing kan? Nah jadi ada enggak sekarang data setiap rumah sakit kita yang memang sudah siap dengan gempa 6, 7, 8 magnitudonya gitu? Belum ada. Usulnya apa? Ya kita minta, rumah sakit minta ke dinas PU untuk dinilai. Nah, terus nanti kan ada bangunan lama, bangunan baru. Nah itu kemudian harusnya setiap rumah sakit punya itu. Jadi saya itu baru bicara nanti yang kedua, kita bicara disaster plan rumah sakit, ya kan? Tapi yang jelas bahwa apakah itu ada, saya tadi bilang aturan besar ada. Begitu masuk ke SOP operasional untuk implementasi susah. Gitu. Susahnya apa? Nggak ketemu datanya. Jadi saya bilang kalau ada korban 1000 pasien cedera, mau dibawa kemana? Nggak ada cerita. Pokoknya ini adalah urusannya klaster kesehatan titik. Selesai kan? Iya, selesai. Ya sudah. Kalau di bukunya sampai klaster kesehatan. Nah, klaster kesehatan itu siapa? Gitu kan? Tadi kan dinas kesehatan dengan... Terus saya bilang yang nolong pertama yang mana nih? Subklasternya, pelayanan medis. Siapa komandannya atau siapa? Kan yang ada ujung-ujungnya relawan aja yang ada sih. Correct. Jadi menarik kalau kita mau pelajari satu wilayah saja, kita punya banyak masalah. Terus bahwa sesar Lembang akan terjadi atau enggak, orang sudah memperkirakan. Jadi ahli geologi sudah semua cerita bahwa kemungkinan akan terjadi satu. Belum lagi kalau sekarang digerakkan oleh sesar lain, karena sesar Lembang berhubungan dengan sesar Baribis, berhubungan dengan sesar Cimandiri. Ketemunya kalau sesar Cimandiri bergerak, ketemu sesar Lembang itu di daerah Padalarang. Kalau sesar Baribis ketemu sesar Lembang itu daerah Subang, gitu kan? Jadi bukan sesar Lembangnya sendiri, tapi sesar sekitarnya yang kemudian mempengaruhi sesar Lembang itu ada. Jadi pertanyaannya, saya kenapa munculkan kegiatan setiap Selasa malam? Karena saya tanya, ini orang Bandung siap nggak? Ternyata semua bingung gitu kan. Sudah semua bingung, jadi peserta yang tadinya saya cuma diskusi ngobrol-ngobrol bisa 100, sampai akhirnya kita masukkan di YouTube sekarang. Kadang-kadang setiap Selasa malam. Nanti saya kasih kalau mau nanti ikutin saja. Selasa besok ada, kita bicara logistik kok Selasa besok. Kemarin kita sudah bicara sesar Lembangnya sendiri udah bicara. Nanti kalau mau khusus untuk kelas ini boleh. Tapi karena di materi pelajaran saya nggak ada gitu ya untuk memberikan contoh yang banyak. Saya tadi cuma bicara 45 menit, udah lebih lagi. Makanya saya bilang hanya general konsep dasar umum tentang membuat perencanaan, membuat manajemen, nggak bisa khusus karena kok dulu saya leluasa karena saya bisa 7 kali ngajar. Sekarang saya cuma dikasih waktu 2 kali ngajar, 2 kali 40 menit. Jadi ya sepotong-sepotong aja. Kecuali kelas ini nanti mau khusus bicara tentang sesar Lembang, hayu gitu. Kita Zoom meeting boleh gitu ya. Untuk yang orang Bandung atau Jawa Barat boleh. Yang di daerah bukan Bandung atau bukan Jawa Barat, ada berapa banyak ya yang bukan dari Jawa Barat, bukan dari Bandung? Ada yang tahu datanya? Berapa? Aduh, kurang ini. Kurang 1, 2. Atau angkat tangan yang bukan orang Bandung? Ya, Cung. 1, 2, 3. Itu angkat tangan munahnya kayaknya. Raise hand. Raise hand boleh, angkat tangan gini juga boleh kelihatan kok. Oke. 5, 8, 9. Nurdiansa dari mana? Saya dari Tangerang, Dok. Tangerang. Oke. Muhrida dari mana? Kalimantan Utara, Dok.
Kalimantan Utara. Latifah, Aman, Dok. ya oke. Latifah dari mana? Di Sumatera Utara, Dok. Sumatera Utara. Teofilia dari mana? Dari Ambon, Prof. Ambon. Rotua Rina dari Rotua Rina Kepulauan Riau, Dok. Riau. Oke. Irfandi Dari Sulawesi Selatan, Dok. Sulawesi Selatan. Dea Dari Kepulauan Riau, Dok. Riau juga. Irianti dari mana? Mana? Papua. Maluku beliau. Maluku. Oke. Cornelius Dari Nusa Tenggara Timur, Dok. Nusa Tenggara Timur. Mana Nusa Tenggaranya? Di Kupang. Kupang. Oke. Wahyuni Dari Sulawesi, Dok, hanya tugas belajar dari Papua. Oh, jadi kamu mau pilih Sulawesi apa Papua nih bencananya? Mungkin lebih resiko sorong ya, Prof. Sorong, oke. Kurnia dari mana? Kurnia Dari Purwakarta, Dok. Purwakarta. Oke. Siapa lagi yang belum? Yang luar Jawa Barat? Ibu ada, Dok. Siapa? Nur Ila dari mana? Dari Ternate, Bu. Oh, Maluku Utara. Wah. Oke, jadi udah tahu ya bencananya masing-masing dari gambar tadi ya. Jadi nanti khusus saja setiap yang dari luar lain boleh saja, tapi yang dari Bandung, Jawa Barat nanti boleh bergabung, atau yang lain juga boleh dengar sih. Kita bikin Zoom khusus tapi tidak dalam pelajaran, tapi ngobrol aja. Tentang sesar Lembang. Itu sih pembahasannya udah banyak saya buat. Iya. Jadi kalau mau boleh. Baik, ada pertanyaan tentang materi yang saya sampaikan? Boleh. Berkaitan tugas, Dok. Jadi berkaitan tugas. Kalau misalnya salah satu yang mungkin jarang dijumpai untuk mitigasi bencana dan ininya untuk Bandung sendiri kan ada juga ya untuk mitigasi nuklir ya Dok ya. Bahaya nuklir. Kalau kita misalnya mengangkat seperti itu nggak apa-apa. Boleh. Nggak ada masalah. Mau bencana alam boleh. Mau bencana industri, bencana teknologi boleh. Gitu kan. Misalnya sekarang nuklir. Saya pernah ditanya tuh waktu kepala UGD oleh Mbak Peten. Dr. Tri, apa yang disiapkan Hasan Sadikin untuk menghadapi nuklir? Wah, nggak tahu saya. Dokter ini gimana sih katanya? Kota Bandung itu yang punya nuklir itu Kota Bandung, ya kan? Betul, iya Dok. Ratan ada di situ dan sekarang sama Serpong berdua. Nah, sekarang tahu nggak ada masalah apa orang kesehatan kalau ada bencana nuklir, ada bocornya nuklir di situ? Nggak tahu, saya bilang gitu. Nah, itu yang kemudian jadi masalah. Nah, kalau gitu harusnya yang spesifik begitu kan Kota Bandung sendiri harusnya menyiapkan diri gitu karena nuklir sekarang ini kebetulan baru ada walaupun nanti akan dibangun di beberapa tempat lain ya, tapi sekarang ini Bandung harusnya paling tahu tentang nuklir. Tengah kota lagi ya Dok ya. Ada lagi yang mau itu bencana boleh aja. nuklir Jadi kayak nanti Chernobyl ya, Dok, ya? tugasnya boleh pilih judulnya apa saja. Tapi yang diceritakan adalah bagaimana membuat planning atau memanage bencana berdasarkan siklus tadi ya. Jadi misalnya ada ketentuan pemerintah atau Pemda tentang ini. Pada realisasi kejadian misalnya Cianjur boleh diangkat. Atau misalnya ada, ya kalau mau di Papua misalnya ada Nabire itu ya pernah gempa juga. Atau ada yang di Kepala Burung itu banjir bandang di daerah apa tuh dekat Sorong sana. Jayapura, Dok. Jayapura ada gitu ya. Jadi ada sesuaikan saja dengan daerah masing-masing, boleh. Tapi coba diangkat tentang kejadiannya, kemudian manajemennya apa nih? Kalau kita sesuaikan dengan tadi siklus.
tentang rumah sakitnya boleh, tentang di masyarakatnya boleh. Nanti satu kali lagi materi saya nggak tahu materi dari dosen yang lain ya, karena saya juga nggak dapat kopinya. Dosen yang lain udah ngasih cerita apa, saya juga nggak tahu. Jadi mudah-mudahan sih bisa nyambung. Ada lagi yang mau bertanya? Izin dok, untuk Ya. besok sama berarti ya sore juga dok ya, buat materi satu lagi. Harinya besok atau Kamis? Besok dok, kalau buat disaster manajemen besok jadwalnya dok. Besok, Infonya. oke. Oke, makasih dok. Ya, sesudah sholat asar aja ya. Saya Siap, soal dok. besok operasi juga. Jadi 3:30 ya besok ya. Siap dok. Nanti kalau untuk tugas nanti langsung kirim ke dokter aja gitu gimana? Iya, dikumpulkan dulu. Boleh ke sekretariat di rumah sakit, di sekretariat bedah toraks. Dikumpul aja biar jadi satu. Nanti ngeceknya susah kalau satu-satu kan saya nggak tahu ini katanya udah ngirim, ini belum gitu kan. Hard copy berarti dok ya? Hard copy. Ya, siap. Saya dok. kalau soft copy capek bacanya. Siap dok. Ya, saya baca untuk 30 judul, 36 judul, terus mata saya tiap hari kan. Jadi kalau hard copy, saya bisa bawa, saya lagi nunggu operasi belum mulai, saya nunggu ini, saya bisa baca, bisa coret-coret, bisa apa, sehingga saya bisa kasih nilai. Jadi hard copy, diketik, nggak usah panjang-panjang, 10 lembar juga boleh. Siap dok. Ya, tapi jangan cuma 2 halaman ya, kalau 2 halaman, saya nilainya bagaimana? Siap, Jadi yang diangkat satu judulnya, kenapa judul itu diangkat, yang sudah terjadi lebih bagus bisa dievaluasi. Jadi kita seperti mengevaluasi penanganan lah. Terus nanti kalau dari segi manajemen harusnya bagaimana, atau kalau yang sudah ada sudah baik, tapi kalau yang belum berarti harusnya seperti apa. Gitu. Jadi Anda yang membuat analisa sendiri, analisa dari masalah yang ada, gitu ya. Ini yang bekerja di rumah sakit berapa orang? Semua orang di rumah sakit atau di pendidikan? Yang di rumah sakit ada? Ada dok. Ada dok. Berapa orang? Angkat tangan lagi, angkat tangan. Rumah sakit, yang kerja di rumah sakit. Baik, Kurnia, rumah sakit mana? Boleh tahu nama rumah sakitnya? Bukan kayaknya, belum turun. Oh, belum turun. Oke. Nurdiansah? Di Sulianti Saroso dok, di Jakarta Utara. Oke, nanti ketemu sama terorisme ya, bioterorisme. Iya dok. Yang kemarin juga yang kebakaran itu dok. Iya. Ratu, rumah sakit mana? RSUD Raja Ahmad Tabib, Provinsi Kepulauan Riau, dok. Itu di mana? Di kepulauan itu mana? Di Tanjung Pinang, Pulau Bintang. Ya. Tanjung Pinang ya. Oke. Oke, Ici? Dari rumah sakit jiwa, Prof. Cisarua. Cisarua, aduh. Takut kena bencana Lembang ya. Iya, ngeri tadi. Ngeri ya. Oke, nanti kita cerita ya tentang sesar Lembang. Sinta? Ya. Rumah sakit mana? Dari Hasan Sadikin, dok. Hasan Sadikin di bagian apa? Sinta di MIC, dok, dulunya. Medical Intermediate Care. MIC. Ya. Oke. Dede? Dari RSUD Sumedang, dok. Sumedang. Oke, nanti kita lihat Sumedang. Ada masalah tuh. Banyak ada sesarnya tuh, sesar apa? Wartini? Dari Rumah Sakit Sumedang, dok. Sumedang juga. Oke. Nenden? Sumedang, dok, sama. Sumedang. Wisnu? Tim Bejat dok. ICUB. Tim Bejat. Orang lain nggak tahu tim Bejat. Tim Bejat itu ICUB dok. Salomita. Rumah Sakit Immanuel, dok. Rumah sakit? Rumah Sakit Immanuel Bandung. Bandung. Oke. Yeti? Dari RSAS, dok. Di MIC. Bagian?
MIC. MIC. Jadi Dari Al-Islam, Dok. Islam. Oke. Pak Risa Dari Rumah Sakit Al-Islam, Dok. Islam. Oke. Dewi Dari Rumah Sakit Sumedang. Sumedang. Udah 4 Sumedang nih. Freda Dari Rumah Sakit Advent, Dok. Advent. Oke. Regina Dari Hasan Sadikin, Dok. dan sedikit bagian Di ICU, Dok. ICU B. ICU. Oke. Novita Dari Rumah Sakit Jiwa, Dok. Cisarua juga. Iya, betul. Fitri Nur Megasari. Rumah sakit mana? Nggak ada suaranya, di mute. Siapa lagi yang belum? Yang belum siapa tadi? Soalnya langsung berubah ini ya. Begitu lihat Fitri langsung hilang. Fitri nggak ada suaranya ya, udah selesai semua udah ya. Jadi lebih dari 50% rumah sakit ya. Oke, berarti besok kita bicara tentang disaster plan rumah sakit. Penting buat kalian semua. Ya buat yang bukan dari rumah sakit juga nggak apa-apa sih. Ini mana lagi yang belum aku? Fajar, dari mana Fajar? Dari RS Bayangkara Sertifikasi, Dok. Sertifikasi, oke. Siapa lagi yang belum aku absen nih? Yadi udah kan belum tadi? Udah ya? Udah, Dok. Udah ya. Fitri dari ICU Wing A, Dok, RSAS. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Tadi ada ininya. Oke. Jadi Hasan Sadikin, MIC 2, ICU berapa? 2? ICU 3, Dok. ICU 3. Oke. Terima kasih banyak. Kalau nggak ada yang mau bertanya, saking nggak tahu apa yang mau ditanyakan, ya udah. Kita ketemu besok. Kita buat Anda lebih bingung lagi untuk urusan rumah sakit. Siap, Dok. Terima kasih. Sampai besok. Selamat sore. Selamat beristirahat. Terima kasih, Dokter. Ini udah di foto semua. Dokter. Udah di absen? Udah foto semua? Dibikin foto nggak? Oh, belum. Oh, belum. Baik, Foto bersama absen. Siapa ada yang silakan mungkin kelasnya siapa ya? teman-teman dibuka ininya, kameranya. Ya, buka kamera, wajahnya dilihat, sedang tidur atau sedang apa gitu. Ya, silakan dibuka kameranya. Dua Ya, kali Dok. foto. Baik. Ya. Siapa yang fotonya? Saya yang foto, Dok. Oke. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nanti buat absen ya, dikirim ke sekretariatnya. Baik. Ya, baik, Dok. Sampai ketemu lagi besok. Selamat Baik, sore. Dok. Terima kasih banyak. Mari sama-sama. Ya. Saya lihat ya. Baik, Dok.